Pitching Voice Within Trust. Jadi kita di sini ketemu sama narasumber yang oke banget nih teman-teman. Jadi boleh diperkenalin nggak nama siapa, dari mana asalnya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Edi Kali dari media berita industri.id. Oke, mungkin kita tanya-tanya dulu ya, AA ini selama ini tuh sebagai berarti katanya wartawan lah ya, wartawan dan jurnalis tuh kan. Gimana sih awalnya terus keluh kesahnya gimana, senangnya gimana, kesan tahu aja gitu. Iya. Ya, untuk awal mula kita gabung di Ikatan Wartawan Online Indonesia itu kan di tahun 2023 ya, kalau nggak salah, berarti jalan 2 tahun. Dan alhamdulillah memang secara hikmah yang diambil itu banyak sekali ya. Pertama, kita mungkin secara orang lapangan kita lebih mengenal luas lagi terkait masalah kebijakan pemerintah yang memang per hari ini untuk dunia industri ya memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi dengan kehadiran media berita industri yang mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang valid kepada anak-anak yang mungkin baru lulus kemarin bisa bekerja gitu kan. Terkait masalah untuk susah dukanya pasti ada ya, namanya di lapangan kita kan kalau misalkan mau datang langsung ke perusahaan itu kan mungkin di perusahaan itu tidak serta-merta menerima ya. Mungkin dengan kedatangan kita itu mungkin mereka itu berhadapannya ada masalah, tapi kan pastinya ke arah sana. Pasti si tendensiusnya di secara HRD atau manajemen itu pasti ada. Ya kalau misalkan untuk penolakan itu di perusahaan sih banyak ya, terutama dari pihak security, ada yang mungkin secara tidak langsung atau secara halus mungkin mengusir gitu ya, secara halus gitu ya. Ya mungkin itu salah satu dari bagian resiko kami itu kan untuk mengungkap terkait masalah fakta di lapangan itu mungkin kan memang tidak instan gitu kan. Pasti ada proses yang harus harus ditempuh gitu. Boleh kembali lagi untuk pertanyaannya, kenapa sih tuh bisa kecemplung di dunia wartawan ini, kayak sebelumnya itu jadi bekerja apa, terus kenapa tiba-tiba bisa di IWOI ini? Ya. Awal mulanya saya itu kan dari dari buruh pabrik ya. Awal masuk saya itu bekerja di perusahaan Rolling Steel di PT KPSS. Saya masuk tahun 2010. Saya diangkat karyawan tetap tahun 2014 kalau nggak salah. Di situ saya aktif sebagai anggota organisasi ya. Pertama di SPSI. Berjalan 8 tahun saya aktif jadi anggota, dan kebetulan memang dari perusahaan itu sedang ada masalah krisis kepercayaan dari anggota untuk kepengurusan gitu kan. Makanya saya terjun langsung menjadi ketua serikat pekerja gitu kan. Dan kebetulan pas waktu itu saya terpilih menjadi ketua mandiri ya di SPTT, serikat pekerja tingkat perusahaan. Selama 2 tahun saya menjabat, saya melakukan LPJ ya, membantu tugas pertanggungjawaban itu di tahun 2020, dan saya terpilih lagi di SPNI ya, serikat pekerja metal. Saya 2 tahun juga menjabat, ya alhamdulillah banyak hikmah di situ ya. Kita juga seperti bisa mengenal luas terkait masalah dunia industri di ketenaga kerjaan. Nah, memang perjalanan saya untuk bisa masuk ke IWOI itu awalnya kita coba-coba ya dari rasa ketertarikan, karena dari awal itu kan saya termotivasi sama Pak Yopa ya, dia itu orang Denhar, orang Loji. Awalnya di kampung kami itu, jadi terkendala terkait masalah akses jalan. Akses jalan itu kan dulu memang cuman yapak ya, jalan setapak, jadi akses motor aja sangat sulit itu kan untuk dilewati. Nah pas waktu itu kita bikin gebrakan terkait masalah jalan lingkungan, otomatis kan itu harus sesuai syarat ya, minimal 3 meter gitu kan untuk menjadi jalan lingkungan itu. Nah pas waktu itu kita memang ambil gambar terkait masalah jalan itu. Pertama memang prosesnya sangat rumit gitu ya, karena ketika memang kita memberitakan terkait masalah peristiwa, jadi seolah-olah kita menentang kebijakan dari pemerintah desa gitu kan. Nah mungkin itu salah satunya ya. Nah dari situ kita tidak berhenti ya, terus saja kita seperti melakukan meng-up terkait masalah berita-berita tersebut gitu kan.
Dan alhamdulillah ketika memang titik temunya sudah ada dan itu diapresiasi sama pemerintah gitu kan, makanya itu bisa direalisasikan. Makanya sekarang memang alhamdulillah kampung tersebut itu punya jalan lingkungan gitu kan yang layak lah, yang bisa diakses sama mobil gitu kan. Nah, saya terinspirasi dari situ, makanya saya juga ada referensi ya udah katanya gabung aja gitu kan. Pertama kita main-main aja dulu ke sini kan, kita ketemu sama Pak Ketua Swada gitu kan. Pak, saya ini kan latar belakangnya itu kan perburuan ya. Kalau misalkan untuk dunia industri memang ada di media gitu kan. Dan alhamdulillah kebetulan memang media berita industri ini katanya vakum gitu kan, nggak ada yang isi. Dan makanya di situ saya mencoba dan dapat kepercayaan penuh dari Pak Ketua, Pak Swada. Ya alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu, ya ini bisa berjalan gitu kan. Media berita industri itu ada beritanya gitu. Dan alhamdulillah ya selama ini saya ambil hikmahnya itu ya bisa ketemu sama teman-teman gitu kan di lapangan, terus sama pejabat-pejabat juga, khususnya di instansi-instansi pemerintahan itu ya alhamdulillah sedikit banyak ya kita ambil hikmahnya aja. Tadi kan udah nanya nih kita seputar awal mula kakak jadi wartawan, terus kayak masuk gabung organisasi IWOI. Nah mungkin kita nanya terkait gimana kakak di lapangan gitu, di lapangan kayak apakah kendalanya gitu, apakah lama kan nunggu pejabat atau segala macamnya gitu. Jadi kalau misalkan untuk kendala di lapangan mungkin bervariatif ya. Kadang-kadang kan kita juga itu sih kembali ke kita nih ya. Ketika memang kita secara attitude-nya baik, tingkah laku itu kita pakai ya, alhamdulillah sih respon dari pejabat itu ya mungkin akan baik. Karena apa? Karena kita tetap punya pendirian itu ketika memang kita berkunjung secara baik-baik, otomatis kita juga akan terima secara baik. Tapi memang tidak selamanya itu mulus ya. Tapi kadang ada juga gitu kan tantangannya itu ya ketika memang kita waktu datang mau konfirmasi itu kan kadang ditolak ya mungkin kan itu. Jadi gimana rasanya kita ketika memang kita datang di kerumunan orang banyak, pas waktu kita mau berkunjung itu nggak diterima, gimana sih rasanya? Malu gitu ya. Kita mengundang jalan pulang gitu kan. Ya memang kan di wartawan itu kan kita nggak ada gaji ya. Kita itu digaji dengan karya kita. Nah mungkin itu yang lebih apa sih ya, kalau misalkan memang kita nggak kuat mental ya awalnya ya saya juga sama, udahan aja lah, luas ya gitu kan. Jadi kan kebanyakan gitu ya, ketika memang kita datang itu belum tentu kita diterima dengan baik ya, apalagi sekarang banyak lah oknum-oknum gitu kan yang mengatasnamakan media, mengatasnamakan wartawan. Ketika memang datang cuma dikasih uang 20.000 aja mereka udah gitu kan selesai. Nah mungkin kan jadi mereka itu berkacanya ke arah sana gitu kan. Oh ternyata cuma ini doang gitu kerja wartawan gitu kan. Cuma dikasih uang 20.000 udah selesai gitu kan. Ketika memang ada pemerataan atau misalnya pengerjaan memang itu anggarannya dari pemerintah, ya kita datang cuma ngambil uang aja kan. Tapi kita ya itu kembali lagi ya ke pribadi masing-masing. Ketika memang kita ingin menyiarkan secara profesional, otomatis kan kita nggak semata-mata karena uangnya aja. Ketika memang pemerintahan baik, terus terkait masalah infrastrukturnya baik, otomatis kan itu juga sebenarnya dapat apresiasinya dari sana mungkin gitu ya. Tadi kan saya dengar kayak ada di uang pejabat gitu. Nah selain itu boleh tahu nggak kayak keluh kesah yang seperti itu tapi yang lain gitu bisa diceritain ke lebih banyak biar teman-teman kita tahu gitu. Pejabat ya. Iya. Ya selama ini kan kita tahu ya nama pejabat otomatis menjadi kesibukan gitu kan. Apalagi kan ketika memang kita apa sih menyambut baik nih, misalkan pejabat keluar dari kantor atau misalkan memang keluar dari mobil gitu kan. Ketika memang kita mau salamannya diterima gitu kan, ya mungkin itu salah satu apa sih keluhan dari wartawan itu kan, kok gini amat sih pejabat kan gitu ya. Nah makanya kan disitu kita sifatnya ya mungkin secara tidak langsung kita itu belum punya nilai jual mungkin ya. Mungkin kan nilai jualnya itu kan ketika memang kita sebagai wartawan kan dari berita, dari karya kita gitu kan. Nah mungkin secara perjalanan waktu gitu ya, kalau misalkan memang kita ya ada pepatah mengatakan ya, nggak kenal maka tak sayang gitu ya, tak kenal maka tak mau. Tapi ketika memang kita sudah mengenal sekali dua kali, ya mereka juga
care gitu sama kita, gitu kan? Gimana kitanya? Gitu. Iya. Jadi ketika memang kita beritikad baik, bersikap dengan baik juga ya, mudah-mudahan mereka juga timbal baliknya akan baik. Betul. Jadi kalau misalkan ada berita yang agak menyinggung mereka gitu, itu gimana, kita penasaran ya sih. Iya, kayak misalkan tanggapan mereka gimana, gimana. gimana, terus kalau AI sendiri gimana. Ya kalau kita kan memandangnya di dua sisi ya, ketika Iya. memang kita mendapat pemberitaan itu kan tidak sebanyak-banyak kita menekan pemberitaan, dan kita juga harus tahu di satu sisi yang lain. Ketika memang kita konfirmasi, entah itu pejabat, entah itu pemerintah, atau instansi seperti misalkan guru atau siapa gitu kan, yang penting kita harus bilang gitu kan, dari narasumbernya siapa, terus pemerintah yang ditujunya itu siapa, ya yang disangkakannya itu ya. Ketika memang kita menyampaikan terkait masalah si narasumber ini beritanya hoax atau gimana gitu kan. Tapi di sini juga membenarkan terkait masalah ini, cuma mungkin ada miskomunikasi begini gitu kan. Ya mungkin kan mereka juga bisa meluruskan terkait masalah itu gitu kan. Tapi kebanyakan itu sih miskomunikasi ya. Oh baik, kita kan udah ngobrol nih dan sharing juga, mungkin ada tambahan dari Arjuna kayak gimana sih tips and trick gitu jadi wartawan selama mungkin kurang lebih 4 tahunan ya, 3 tahunan. 2 tahun. Oh 2 tahunan, ya 2 tahunan ini. Mungkin itu saja sih, habis itu kita langsung closing. Ya intinya ketika memang kita mau berbuat baik, jangan takut ya. Namanya kebaikan itu tidak akan tertukar dengan keburukan. Seorang jurnalis itu kan memang niatnya itu mulia ya. Jadi kita mengambil satu sisi, ketika memang kita memberitakan yang baik, pasti itu akan berbuah baik. Dan di sini juga jangan malu menjadi wartawan, yang penting kita niatnya kita niatkan secara tulus, secara baik, yang mudah-mudahan ini bisa berkah buat kita semua. Karena apa? Karena apa sih? Menjadi media atau menjadi jurnalis itu tidak semua orang itu beranggapan buruk. Tapi kita juga sebagai media adalah CCTV-nya program pemerintah. Kita bukan CCTV pemerintah yang bisa diatur sama mereka. Karena apa? Karena kita bersifat profesional dan netral. Kita tidak berpihak kemanapun. Karena kita itu bukan tim sukses, ya kan? Kita bukan tim sukses, tapi kita harus netral, memberitakan terkait masalah apapun itu. Yang penting itu bisa balance dan harus ada narasumber dari kedua belah pihak. Intinya saya tekankan kepada anak muda dan misalkan memang yang mau terjun ke jurnalis, yang penting kita tahu ilmunya, 5W1 hanya biasa lagi, mentalnya juga harus kuat, karena gempuran di lapangan itu tidak sama seperti kita tidur di kasur. Terima kasih. Baik, keren banget ya Kak. Dan public speakingnya juga harus diasah lagi Iya. biar kayak Arjuna jadi jurnalis hebat kayak gitu ya. Oke, kita langsung penutup aja ya Kak ya, boleh nggak? Iya, oke deh. Bye-bye teman-teman. Nanti kita kembali lagi di IWOI Podcast. Bridging Voice. Building Trust. Bye-bye.